Kalau sebagai kader PDI Perjuangan, secara struktural Mbak Puan pantas dong dicalonin sebagai capres PDI Perjuangan. Beliau DPP, beliau pernah jadi Menko, beliau sekarang ketua DPR. Kan sebagai kader, beliau adalah sosok yang paling pantas dong. Jika partai lain ingin bergabung, silakan aja gitu loh. Karena ini kan bukan koalisi tertutup. Sehingga menurut hemat kami harus disambut baik gagasan koalisi Indonesia Bersatu ini. Pak Jokowi dukung Mas Ganjar, kita dukung. Mau dukung Prabowo, kita dukung. Mau dukung Mas Erlangga, kita dukung. Dukung Mbak Puan juga ini? Kita dukung. Pokoknya kalau Pak Jokowi mau dukung Mbak Puan, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Erlangga, Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno, siapapun, pasti kita dukung. Jadi Pak Jokowi ini kan memberikan benchmark kepemimpinan nasional sangat tinggi, sehingga memang merepotkan tanda kutip buat penggantinya. Ibaratnya Pak Jokowi 9 nih, penggantinya kan skornya nggak boleh jauh-jauh, masa 7. Paling nggak kan mendekati. Tapi skornya sudah terlanjur tinggi masalahnya. Pak Jokowi ini, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini akan ngobrolin soal fenomena politik yang lagi hangat di Republik ini akhir-akhir ini. Bermula dari Rakernas, organisasi yang menamakan dirinya Pro Jokowi atau Projo di Magelang, Jawa Tengah pada 21 sampai 22 Mei 2022. Dalam Rakernas itu hadir Presiden Joko Widodo yang dalam pidatonya menyampaikan pesan ojo kesusu dalam bahasa Indonesia, jangan terburu-buru terkait dengan calon presiden di 2024 mendatang. Namun dalam pidatonya Jokowi menyebutkan bahwa ada seseorang yang kita dukung. Seseorang itu hadir di dalam ruang Rakernas tersebut, dan kebetulan hadir di Rakernas itu adalah Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan selanjutnya ada Silatnas atau Silaturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai, Golkar, P3, dan PAN, yang dalam Silatnas di Jakarta itu mengundang Ketua Umum Projo Pak Budi Aris Setiadi, ya. Dan Pak Budi Aris Setiadi di kabinet menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. Dan kita akan ngobrol bersama nanti dengan Pak Budi Aris Setiadi. Bagaimana posisi Projo dalam percaturan politik di Republik ini akhir-akhir ini. Kita ikuti obrolannya. Ya, Tribuner, kita sudah bersama dengan Ketua Umum Projo, Pak Budi Aris Setiadi. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa. Salam sehat. Ya, ini idola kita sekarang ini. Pak Budi, bisa cerita dong bagaimana situasi dan keputusan dari Raker dari Projo yang dilakukan di Magelang pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2022, karena ini bisa menjadi tolok ukur orang untuk melihat bagaimana situasi politik kita ke depan ini, Pak. Ya. Jadi Rakernas, Rapat Kerja Nasional Projo kelima ya, Pak. Itu temanya haluan baru Projo menuju 2024. Ya, luar biasa. Jadi bagi kami agenda Rakernas 5 ini kan kalender resmi organisasi yang harus kita laksanakan. Nah, temanya adalah haluan baru Projo menuju 2024. Nah, di situ Pak Presiden membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama tentang pandemi, yang kedua soal ketidakpastian global yang menyeret harga makanan dan energi, dan yang ketiga soal politik. Nah, ini yang heboh ini kan yang soal politik. Betul. Karena tiba-tiba Pak Presiden bicara tentang ojo ke susu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah, itu kan menimbulkan spekulasi politik tingkat tinggi. Karena ternyata yang ada di situ adalah Pak Ganjar Pranowo yang kebetulan menjadi Gubernur Jawa Tengah. Di mana lokasi acara kita di Jawa Tengah. Nah, memang kami mengundang Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Karena memang beliau pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur. Kalau gubernurnya orang lain barangkali yang dipanggil orang lain ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kan jadi spekulasi politik.
dan arahan Pak Presiden jelas bahwa beliau juga ingin mendengar lagi masukan-masukan termasuk dari seluruh rakyat Indonesia, dari relawan-relawannya beliau, termasuk yang di desa-desa, bahwa untuk meneruskan kepemimpinan beliau seperti apa. Nah, setelah itulah Projo merumuskan dalam Rakernas 5 sebagai hasil keputusan organisasi kami, kita akan menggelar namanya musyawarah rakyat di seluruh provinsi di seluruh Indonesia untuk menjaring, menyaring, merumuskan figur-figur yang bisa dan pantas dan layak menjadi pelanjut Pak Jokowi. Jadi mencari duet pelanjut Pak Jokowi. Gitu. Ini yang sangat menarik di sini adalah adanya musyawarah rakyat. Ya, bisa dijelaskan Pak Budi. Nanti akan dimulai dari mana? Lalu kemudian sedikit cerita misalnya mekanisme dan apa kira-kira yang nanti akan muncul ini. Meskipun belum kan kita bisa perkirakan yang akan muncul. Jadi dalam musyawarah rakyat ini adalah mekanisme demokratis untuk menyerap aspirasi dari bawah ya Pak? Dari bawah. Jadi demokrasi itu kan harus ada partisipasi publik. Betul. Nah, partisipasi publik itu kan harus diorganisir. Kita kan nggak bisa menunggu komando atau menunggu titah. Demokrasi ini harus muncul dari bawah, di mana partisipasi rakyat menjadi penting. Nah, di dalam musyawarah rakyat itu kita melibatkan seluruh unsur, di antaranya akademisi daerah, jurnalis lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, relawan. Itu termasuk mahasiswa juga ya? Termasuk mahasiswa, siapapun warga bangsa bisa bersuara, bisa hadir ya, bisa menyampaikan pendapat tentang berbagai aspek, misalnya agenda kebangsaannya, agenda programatiknya, kriterianya maupun figur-figurnya, menyangkut nama sosok-sosoknya gitu loh. Dan kita akan lakukan itu secara terbuka dan transparan. Dan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Kita akan mulai awal Juli ini di Solo sebagai. Jadi awal dimulainya musyawarah rakyat ini di Kota Solo di Kota Solo. Karena kenapa Pak dipilih Kota Solo? Karena Kota Solo tempat asalnya Pak Jokowi. Oh gitu ya. Sehingga kita ingin menyerap bara apinya gitu. Supaya bara apinya tetap ada begitu loh. Nah, ini kan menariknya bahwa ini adalah model baru. Karena saya selalu orang yang sangat yakin bahwa waktunya beda, orangnya beda, pasti caranya beda. Oh gitu ya. Nah, ini kita bikin yang caranya beda. Karena 2014 kita perlu sosok seperti Pak Jokowi. Di mana gerakannya jelas. Kita memobilisasi, mengorganisir, mobilisasi partisipasi rakyat untuk mendukung Pak Jokowi. Pak Budi, ini ada bedanya nggak antara musyawarah rakyat dengan survei-survei yang dilakukan lembaga survei? Survei ini kan saintifik, ada metodenya, samplingnya dan lain-lain. Kalau musyawarah rakyat lebih banyak dialognya juga. Ada proses dialognya. Ada proses dialog, diskusi dan sebagainya, gitu. Pak Budi, di setiap musyawarah rakyat itu kan pasti ada konklusinya ya. Cara pengambilan konklusi. Nanti ada e-voting. Oh, ada e-voting ya. Ada e-voting. Nanti setelah akhir acara kita kompilasi, kita tampilkan. Musyawarah rakyat di sini begini kesimpulannya. Oh, jadi misalkan kita musyawarah rakyat di Aceh gitu ya. Nanti akan muncul hasil e-voting maunya rakyat Aceh itu kayak gini. Seperti itu. Nanti berpindah ke provinsi lain seperti itu ya. Dan nanti kemudian ditabulasi untuk nasional gitu ya Pak Budi. Iya. Pak Budi, kalau melihat hasil survei-survei selama ini kan yang muncul ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies Baswedan dan lain-lain ya Pak. Apa sih sebenarnya perbedaan antara nama-nama yang muncul sekarang dengan survei yang muncul di tahun 2014 dan tahun 2019 yang lalu? Ya, kalau yang gini loh, yang sekarang ini kan survei kan tetap aja ada metodenya dan sangat saintifik gitu loh. Bisa dipertanggungjawabkan lah secara ilmiah. Kita menghormati survei. Nah, di 2014 dan 2019 kan figur Pak Jokowi terlalu kuat. Sangat kuat sehingga posisinya ya, jadi elektabilitasnya tinggi. Misalnya di 2013 Pak Jokowi udah 42%. 42% ya. Sementara sekarang ini dengan segala hormat, capres dan cawapres yang sekarang ini kan masih di bawah 30%. Masih 30%. Makanya karena itulah kami membuat diksinya adalah mencari duet. Karena saya sangat meyakini di 2024 ini adalah koalisi partai menentukan, capres yang menentukan, cawapres yang menentukan, dan yang keempat kemana relawan Jokowi berpihak, disitulah menjadi faktor penentu kemenangan. Pak Budi bisa dijelaskan nggak kenapa relawan Jokowi ikut jadi penentu?
Selain faktor 3 yang Bapak sebutkan di depan gini, gimana tuh? Survei tanpa engineering. Ya. Itu sekitar 67% menolak Pak Jokowi 3 periode. Tapi kan kita harus bacanya terbalik. Bahwa ada 30-33% pendukung Jokowi 3 periode. Karena dia setuju 3 periode, artinya dia mendukung Jokowi tanpa reserve gitu. Nah, artinya kita harus bacanya inilah diehardnya Pak Jokowi. Gitu loh. Diehardnya Pak Jokowi 30% sampai 33% ini. Nah, kalau kita engineering kan bisa sekitar 40-an persen. Jadi pengaruh Jokowi dalam Pilpres 2004 ini sangat tinggi, 35-40% menurut saya. Yang tercermin dari gerakan relawan Pak Jokowi. Kemana gitu loh. Ya, di antara relawan yang terkuat adalah Projo tentu saja. Ya, tentu saja Projo dan seluruh relawan Jokowi yang lain seluruh Indonesia. Itu ya, Pak ya, pengaruhnya. Pak Budi, kemudian muncul satu fenomena politik baru ketika Anda diundang ke Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Maknanya buat Projo sendiri apa ini Pak Budi? Begini, kami menangkap bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini betul-betul manuver politik yang cerdas. Ini kan genuine. Di tengah kondisi kebekuan politik ini, KIB muncul melakukan koalisi, diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu tanpa membicarakan capres dan cawapres. Jadi bicara tentang visi, bicara tentang misi, bicara tentang agenda-agenda programatik, bagaimana merumuskan persoalan-persoalan bangsa dan tantangan-tantangan ke depan. Nanti baru pada waktunya akan membicarakan chapter soal capresnya siapa, cawapresnya siapa, begitu loh. Dan ini kan suatu terobosan baru. Coba bandingin sejak pemilu presiden langsung dilakukan di tahun 2004. 2004 betul. Kan koalisi dibentuk 2 bulan, sebulan sebelum pendaftaran ke KPU. Dan itu bisa nggak sehat. Nah, ini kan cara baru, tawaran baru dari Golkar, PAN, dan P3, begitu loh. Pak Budi, kan ini KIB ini melihat, kalau saya melihat ya, bahwa Projo itu punya pengaruh lah istilahnya ya, punya sesuatu, karena tadi Bapak sebutkan satu diantaranya adalah relawan. Apakah nanti itu bisa dikorelasikan dengan sangat bisa dong. Yang tadi itu yang Bapak sebutkan soal musyawarah rakyat itu tadi. Kan bisa. Kan nanti kan saya ajak, kita kan semua mengajak seluruh elemen masyarakat. Semua komponen dan elemen masyarakat kita ajak terlibat dalam musyawarah rakyat ini. Begitu loh. Nah, ini yang nanti akan juga menjadi bahan ketika ngobrol dengan partai koalisi itu. Nah, kita kan paralel nih. Musyawarah rakyat jalan, dialog, komunikasi dengan partai kan juga jalan. Dan seperti kata Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini kan nggak eksklusif, ini kan juga terbuka. Artinya siapapun bisa boleh gabung ya. Bisa pada waktunya kan, jika partai lain ingin bergabung silakan aja gitu loh. Ini kan bukan koalisi tertutup. Sehingga menurut hemat kami harus disambut baik gagasan Koalisi Indonesia Bersatu ini. Ini langkah cerdas, langkah genuine ya di tengah kebuntuan politik. Gitu. Seperti itu. Pak Budi. Sekarang ini nuansa politik kita ini selain munculnya hasil survei yang begitu masif, juga adanya muncul serangan internal lah begitu kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai orang yang namanya masuk di dalam survei-survei itu. Menurut Pak Budi gimana ini situasi? Itu kan dinamika internal di PDI Perjuangan. Karena juga saya kan mencoba memahami ini kenapa PDI Perjuangan seperti ini. Gimana Pak? Kalau sebagai kader PDI Perjuangan, secara struktural Mbak Puan pantas dong dicalonin sebagai capres PDI Perjuangan. Beliau DPP, beliau pernah jadi Menko, beliau sekarang Ketua DPR. Kan sebagai kader, beliau adalah sosok yang paling pantas dong. Wajar saja untuk dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan di pemilu ke depan 2024 punya privilege kan, punya golden ticket, dia bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Betul. Jadi kalau saya tanya kenapa Mbak Puan dicalonin nggak, ya bener dong. Justru salah kalau PDI Perjuangan nggak mencalonkan Mbak Puan. Tapi persoalannya kan ada kader lain yang katakanlah elektabilitasnya lebih tinggi. Nah, ini kan dinamika internal PDI Perjuangan dan kita nggak mau campur di dalam dinamika internal PDI Perjuangan itu. Makanya menurut hemat kami ya udahlah, saya nggak mau, terus terang kami dari Projo nggak mau ikut campur dalam dinamika. Biar aja PDI Perjuangan. Bukan domennya Projo. PDI Perjuangan mau mencalonkan Mbak Puan, Mas Ganjar silakan aja lah. Begitu loh. Kita nggak mau terlibat dalam konflik mendukung Mbak Puan atau Mas Ganjar di PDI Perjuangan. Gitu loh. Karena itulah kami menerima dan menyambut sangat baik undangan dari KIB untuk
bersilaturahim dan kita hadir di sana, begitu. Dan ini kan Silatnas ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti akan ada chapter berikutnya. Chapter berikutnya. Ibarat nulis skripsi, ini baru pendahuluan. Belum perumusan masalah, belum analisa, belum kesimpulan, masih jauh gitu loh. Tapi Pak Budi, ngomong-ngomong sejauh ini memang Projo belum punya prevalensi terhadap sosok tertentu, belum ya Pak? Projo mah ikut perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi dukung Mas Ganjar, kita dukung. Mau dukung Prabowo, kita dukung. Mau dukung Mas Erlangga, kita dukung. Dukung Mbak Puan juga ini? Kita dukung. Pokoknya kalau Pak Jokowi mau dukung Mbak Puan, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Erlangga, Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno, siapapun, pasti kita dukung. Pokoknya kita kan ikut perintah Pak Jokowi. Pak Budi, nah selama ini apakah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi soal seputar ini sering dilakukan oleh? Loh ya, kita ada waktu lah. Ada waktu ya Pak ya? Untuk terus berdiskusi soal ini. Ya. Tengah kesibukan beliau tentu saja. Ya. Karena kalau kebanyakan diskusi sama kita soal politik, kita gimana ngurus negaranya. Karena Pak Presiden ini kan kepala negara, kepala pemerintahan, fokus kita kan ngatasi pandemi, pemulihan ekonomi. Gitu. Seperti itu. Ya. Pak Budi, nanti kan musyawarah rakyat itu dimulai dari Solo lalu berkembang. Ya, mungkin nanti akan jalan, nanti endingnya kapan? Di Jakarta. Kapan endingnya? Ya kalau dilihat kira-kira kita mau Desember, tapi kalau lihat dari timingnya kayaknya bisa bulan April 2023 baru selesai. Oh, jadi kira-kira membutuhkan waktu setahun 7 bulan, 8 bulan lah. Ya. Terus ini Pak, orang banyak bertanya, untuk menggelar acara yang semacam ini, yang spektakuler ini, kan perlu biaya pengorganisasian dan seterusnya. Terus dari mana ini biaya? Gotong royong. Plan gitu ya? Iya dong. Projo ini kan simpatisannya banyak. Gotong royong. Baik simpatisan biasa maupun yang simpatisan orang biasa maupun yang orang berduit gitu kira-kira. Pokoknya yang orang biasa maupun orang berdasi lah gitu. Karena Projo ini kan lahir dari kekuatan rakyat, energi rakyat. Gitu. Ya kita berterima kasih masih banyak yang bersimpati pada perjuangan kami. Karena bagi kami kan nanti capres dan cawapres 2024 itu bagi Projo yang penting itu yang setia di garis rakyat, yang mau menjalankan agenda-agenda kerakyatan secara konsisten dan menyeluruh begitu. Pak Budi, apakah mungkin ini Projo nanti akan merubah bentuk menjadi partai politik itu mungkin nggak Pak? 10 dari 10 orang yang saya temui 11 menanyakan seperti itu. Kapan Projo jadi partai? Itu pertanyaan. 10 dari 10 orang yang saya temuin 11 orang bertanya. Jadi 2 kali orang bertanya kan? Jadi ada yang 2 kali yang Gimana itu Pak? Ya saya jawab, biarlah Projo menjemput takdir sejarahnya sendiri. Jadi kita belum bisa menentukan. Kita kalau merencanakan gini loh, kalau politik ini perencanaannya terlalu matang, ntar juga kecewa. Karena buat kami pertanyaan pertama yang paling penting untuk soal partai adalah apa betul rakyat Indonesia perlu partai baru? Nah itu kalau rakyat Indonesia perlu partai baru ya dengan segala konsekuensinya kan kita nggak bisa bilang tidak. Karena bagi kami partai harus ikut rakyat. Kalau bukan rakyat ikut partai, partai harus tunduk pada rakyat tuh. Bukan rakyat ikut partai. Sama seperti ide besar musyawarah rakyat ini. Kan demokrasi harus melibatkan partisipasi. Nonsen demokrasi bermakna tanpa partisipasi publik kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tergantung nasib. Biarlah Projo menjemput sejarahnya. Kalau memang ditakdirkan jadi partai ya sudah. Apa boleh buat kan? Boleh buat. Gitu. Pak Budi, kalau melihat situasi semacam ini sekarang meskipun pemilu itu masih jauh, apakah situasi sekarang itu menurut Pak Budi itu kondusif, kontraproduktif atau masih produktif? Inilah dinamika. Jadi ini biasa saja sebenarnya. Biasa saja ya. Dan manuver politiknya kan masih pada tahap ibaratnya ini kalau jam ini baru jam 3 pagi. Masih subuh, fajar belum menyingsing. Orang belum pada mandi, belum pada sarapan untuk bekerja gitu loh. Jadi masih jauh. Normal saja ya. Normal lagi. Jadi ini toh termasuk juga dinamika. Ini kan manuvernya masih elit. Manuver elit melakukan manuver. Jadi belum sampai tataran yang lebih praktis. Kalau pensilat ini baru pencaknya doang nih. Kembangannya aja. belum pukulannya gitu.
Pak Budi, tentu pembaca kita, pemirsa kita itu supaya dia remind ulang, Pak. Bisa nggak cerita Pak Budi mengenai sejarah berdirinya Projo, lalu bagaimana dinamika yang pernah dialami Projo sebagai ini supaya meriman yang kembali, Pak. Ya. Dan artinya apa juga nih? Ya, di tahun 2013 itu Projo itu lahir dari energi dan tenaga rakyat. Karena rakyat merindukan lahirnya pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri, yaitu ya yang ada dalam sosok Pak Jokowi di tahun 2013. Sehingga Projo hadir, Projo ikut dalam kontestasi Pilpres 2014. Setelah Pilpres 2014 kami menyelenggarakan kongres pertama di tanggal 23 Agustus. Di mana kami sepakat akhirnya merubah diri dari relawan menjadi organisasi kemasyarakatan. Sampai saat ini masih jadi ormas, dan itu ada di Kumham. Projo itu sendiri sebenarnya arti maknanya dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Dan dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Sehingga kaum Projo, kader Projo itu adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Ya, kalau ada tata praja itu tata negeri artinya ya. Noto negoro gitu kira-kira ya, Pak. Jadi Projo ini terdaftar di Kumham dalam bentuk ormas, di mana ketua dewan pembinanya adalah Pak Insinyur Haji Joko Widodo langsung, gitu loh. Dan saya sebagai ketua umum. Dan tahun 2019 kami menyelenggarakan kongres kedua Projo. Ya. Pak Budi, ini sebenarnya murni lahir dari bawah ya, bukan dari karena keinginan Pak Jokowi. Yuk kita bikin ormas atau relawan, bukan ya, Pak? Bukan. Itu dari bawah gerakan. Jadi benar-benar energinya betul-betul dari bawah. Ya. Nah, bagaimana hubungan Projo dengan kelompok-kelompok relawan yang lain, Pak? Kami berkomunikasi secara intensif, berkala juga. Kita sering berdiskusi tentang banyak hal, karena bagi kami semua relawan Jokowi ini kan mitra kami, teman seperjuangan kami, gitu. Tidak ada yang saling menonjol, terkooptasi gitu ya? Enggak ada, tetapi kita terus berkomunikasi secara intensif, gitu. Dan memang di balik itu karena muncul kecurigaan bahwa ini dibiayai oleh A, oleh B. Enggak ada, Projo mana ada isu dibiayai siapapun. Projo ini murni urunan itu. Murni urunan kok. Karena Projo ini lahir juga dengan semangat dan tenaga rakyat itu, energinya rakyat, Tera tenaga rakyat. Jadi betul-betul Projo itu muncul dari benihnya dan kandungannya rakyat juga. Itu sendiri gitu. Pak Budi, selain kemarin hadir di Silatnas itu, apakah kehadiran itu juga dikomunikasikan juga dengan Pak Jokowi, Pak? Itu nggak usah, yang Pak Jokowi sibuk ngurus negara. Jadi udah kita aja gitu ya. Tapi yang begitu kan nggak usah dijawab secara terang. Tapi yang pasti beliau mengapresiasi Koalisi Indonesia Bersatu ini. Lanjutkan terus. Lanjutkan terus ya, supaya ini bisa menjadi dinamisasi Pak ya, menjelang tahun 2024. Pak Budi, kalau boleh Pak Budi sampaikan kepada khalayak ya, kalau Pak Budi katakan bahwa khalayak ini supaya menghadapi pesta demokrasi itu dengan riang gembira kan? Iya betul. Begitu kan selalu. Jadi begini, bahwa demokrasi ini memiliki residu-residunya. Itu sampah-sampah demokrasi yang harus kita singkirkan dari panggung politik kita. Isu identitas misalnya, sektarian, SARA, rasisme, itu masih ada sampai sekarang. Intoleran, radikalisme. Ini kan harus kita sapu bersih dari panggung politik negara kita ini. Supaya apa? Supaya demokrasi kita ini lebih bermutu, bermartabat. Supaya kualitas demokrasi juga meningkat, sehingga kepemimpinan yang dihasilkan adalah kepemimpinan yang betul-betul mampu memberikan tawaran-tawaran yang komprehensif dan menyeluruh untuk membawa dan menghela bangsa ini melangkah kemana, gitu, ke masa depan. Apalagi kita punya banyak hitungan dalam kurun waktu 2028-2029 ini, bonus demografi kita ini harus kita manfaatkan betul, supaya kita tidak terjebak dalam negara dengan status middle income trap, gitu. Jadi kita punya terobosan-terobosan, karena demokrasi ini kan harus mampu juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Demokrasi kan bukan tujuan, demokrasi kan cara. Tujuannya kan tetap kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat, begitu kan? Ya, Pak Budi, sekarang ini di dunia maya juga lagi heboh bermunculan fenomena, dan sebenarnya sudah lama
para pendukung Pak Jokowi atau diehard Pak Jokowi yang seringkali menjadi sasaran atau bulian semacam Denny, lalu kemudian Pak Eko pun tadi, lalu kemudian Pak Kamri dan sebagainya. Pak, bagaimana Pak Budiari sebagai Ketua Umum Projo melihat munculnya diehard Pak Jokowi yang sekarang bergerak di dunia maya ini, Pak? Ya bagus lah, mereka menawarkan perspektif kan. Mereka juga melakukan sosialisasi terhadap apa yang menjadi sudut pandang dan perjuangan Pak Jokowi. Dan hemat kami ini kan sejalan dan segaris perjuangan dengan Projo. Gitu. Tapi Projo punya komunikasi dan koneksi. Punya ya? Komunikasi dengan mereka. Kita intens juga menyamakan beberapa persepsi dan isu-isu yang harus dikomunikasikan ke publik begitu. Nah para relawan ini atau para pendukung Pak Jokowi ini kebetulan saat ini menggaungkan nama Pak Ganjar di dalam gerakan mereka. Ini gimana Pak Budi? Nah itu dia, saya bilang kan ojo ke susu. Wow, iya. Karena memang Pak Jokowi perintah ke kami begitu, nggak usah buru-buru. Soal apa Mas Ganjar gitu. Tapi meskipun tidak buru-buru tapi tidak tidur kan? Tidak tidur, makanya tetap bergerak ya. Kita bergerak untuk menyerap apa kira-kira itu aspirasi masyarakat secara detail ya ke akar rumput begitu. Tapi menurut Pak Budi sendiri Pak Budi sendiri ya melihat para kandidat yang sekarang muncul nih Pak, menurut Pak Budi sendiri ini apa sih yang harus mereka lakukan Pak supaya elektibilitas mereka tuh bisa mendekati apa yang pernah dilakukan oleh, atau minimal bertambah lah, meskipun tidak mendekati Pak Jokowi dulu tapi minimal mulai ke arah sana. Itu gimana itu? Sumbangan terbesar Pak Jokowi bagi bangsa ini kan memberikan benchmark kepemimpinan nasional. Ya. Jadi Pak Jokowi ini kan memberikan benchmark kepemimpinan nasional sangat tinggi, sehingga memang merepotkan tanda kutip buat penggantinya. Ya. Ibaratnya Pak Jokowi 9 nih, penggantinya kan skornya nggak boleh jauh-jauh, masa 7. Ya. Paling nggak kan mendekati. Tapi skornya sudah terlanjur tinggi masalahnya ini. Ya. Pak Jokowi ini, gitu loh. Ya. Sehingga paling nggak kan penggantinya 8 atau 8,5 lah, jangan jauh-jauh sekali. Dan untuk itu apa yang mesti ini Pak? Mereka harus nunjukin apa sih sebenarnya untuk ya kerja dan keberpihakan terhadap rakyat lah. Kerja nyata dan keberpihakan pada rakyat. Ya. Beberapa sudah membuktikan itu gitu. Cuman kita tunggu aja lahan pengabdian ini kan, politik ini kan dinamis dan demokrasi ini kan mensyaratkan bahwa suatu hal itu kan achievement bukan given. Pencapaian kan. Achievement ya yang perlu didongkrak ya. Ya achievementnya pencapaian bukannya given, diberikan kan. Mana ada demokrasi diberikan. Ya. Demokrasi kan pencapaian dari sebuah kerja, diapresiasi orang, naik lagi, achieve lagi, diapresiasi orang begitu kan. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya tangkap, jadi Pak Budi menyarankan mereka kalau bisa achieve-nya ya pencapaiannya ditingkatkan dong. Ya. Gitu. Dipush sampai ke angka yang paling maksimal ya. Betul. Ya. Pak sebagai Ketua Umum Projo, belakangan ini muncul fenomena bahwa munculnya kelompok-kelompok yang mulai menggaungkan secara terbuka konsep khilafah atau hal-hal yang sifatnya khilafah yang mungkin barangkali menimbulkan kontroversi di negeri. Menurut Pak Budiari gimana? Itu musuh negara. Jadi nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Ya. Lo negara ini kan dibangun dari konsensus para pendiri bangsa. Ya. Pancasila itu kan pertemuan, titik temu. Ini kesepakatan seluruh komponen bangsa. Artinya sudah jadi harga mati ya Pak ya? Sampai Merauke. Pancasila ini kan harga mati dong. Ya, sama dengan NKRI juga ya? Sama seperti NKRI. Jadi keragaman kita ini kan keragaman kita ini kan keniscayaan. Nah persoalannya keberanian kita, pendiri bangsa kita untuk mempersatukan keragaman itu kan suatu langkah yang luar biasa. Masa mau diganggu-gugat? Jadi menawarkan ide-ide lain. Ya. Di luar kesepakatan dan fondasi dasar. Tidak bisa ditoleransi. Itu musuh negara. Ya. Itu bukan hanya mengancam demokrasi, tapi mengancam keutuhan negara. Gitu. Jadi ini musuh negara menurut saya. Ya. Ide-ide seperti ini nggak boleh ada di panggung politik kita. Kalau ide programatik, misalnya mau ini soal
pembangunan jalan, bagaimana kita berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, boleh. Gitu. Tapi kalau udah petawarannya ada ide-ide yang di luar nafas dari keberadaan negara kita, menurut saya itu harus di bumi hanguskan. Ya. Begitu. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Pak Budi, apakah Projo juga sempat menjalin komunikasi? Kalau tadi kan menjalin komunikasi dengan Golkar, PAN, P3, oke ya. Yang saya tanyakan, apakah juga menjalin komunikasi selama ini dengan PDI Perjuangan, Pak? Ya, dengan beberapa teman-teman PDI Perjuangan, kan saya teman lama saya juga. Saya masih berkomunikasi secara formal maupun informal. Kita diskusi. Dalam konteks ini apakah Bapak pernah kita komunikasi dengan beberapa dengan Bu Mega secara langsung? Enggak. Enggak ya, Pak ya. Misalkan dengan Mbak Puan begitu? Belum. Belum ya, Pak ya. Apakah mungkin, Pak? Kita selalu membuka diri. Selalu membuka diri ya. Kita kan orang yang asik-asik aja. Nggak milih-milih gitu ya, Pak ya? Nggak milih-milih. Jadi ketika kita bergaul sama rakyat aja mau kok. Kita nggak milih-milih. Jadi ketika nanti misalkan Mbak Puan kepingin berkomunikasi, oke saja ya? Oke aja. Siapapun kita membuka diri. Loh sekarang begini loh. Kalau kenapa Koalisi Indonesia Bersatu itu bisa jalan? Ya. Karena dia mungkin kan persamaan dulu. Ya. Perbedaan dulu. Ya. Ketika orang mau bersatu, berkomunikasi, kalau udah persamaan dulu yang ditonjolkan kan bisa jalan. Kan bukan perbedaan yang ditonjolin dong, tapi persamaan dulu kan. Kesamaan. Persamaan bagaimana kita memandang negara ini, kita mau bawa kemana ke depan. Kan itu harus ditonjolin dulu. Ya. Bagaimana kita memaknai cinta kita terhadap bangsa dan negara ini, terhadap rakyat dan sebagainya, kan begitu. Kalau di depan kayak kita diskusi, dialog, berkomunikasi, kalau yang di depan nonjolin perbedaan ya nggak ketemu. Ya. Kan harus persamaan dulu. Kesamaan dulu. Begitu. Dan bahwa kita sepakat bahwa negara ini kan hasil titik temu dari banyak keragaman yang ada, dan itu harus kita syukuri. Ini kan wisdom yang paling luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Gitu. Tambah satu lagi, apakah Pak Budi pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo Subianto, Pak? Nah itu belum. Oh belum ya. Tapi itu mungkin ya, Pak ya? Oh sangat mungkin. Iya. Nggak ada barrier ya, Pak ya, antara proyek. Saya ini nggak pernah mau membatas-batasi. Ya. Karena bagi kami politik ini kan kompetisi sesama anak bangsa. Ya. Kan kita bukan terus menang. Ini kan bukan zero sum game. Ya. Ini kan kompetisi aja, kompetisi biasa aja. Begitu. Ya. Dan saya nggak punya musuh bebuyutan kok dalam politik. Ya. Dan memang tidak harus punya. Tidak harus punya musuh bebuyutan. Gitu. Ya. Atau musuh klasik nggak ada. Nggak ada ya. Tapi bahwa kita strict pada gagasan kita, ya. Bahwa hal-hal yang menyangkut negara, hal-hal yang prinsip gitu ya, Pak ya. Jangan kita kotak-atik lah ini. Bahaya nih. Soal Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme, jangan kotak-atik nih. Ya. Kalau kita ngomong yang lain boleh. Kita diskusi tentang perspektif kita tentang banyak hal. Kita saling berdiskusi, nggak ada masalah. Gitu. Pokoknya yang prinsip-prinsip nggak boleh. Nggak boleh dikompromikan ya. Sejengkal pun nggak boleh mundur. Iya. Oke, Pak Budi Aristiadi, terima kasih. Tribuner, kita sudah ngobrol luar biasa ini dengan Ketua Umum Projo ini. Saya sebutnya ini nanti akan jadi ormas idola, karena dialah yang akan menentukan bandul politik. Sikap Pak Jokowi tentu saja nanti akan tercermin dari Projo. Nggak mungkin Pak Jokowi akan menentukan sikap secara terbuka. Kita tunggu saja apa perkembangan sikap Projo yang dikomandani oleh Pak Budi Aristiadi. Demikian, saya pamit undur diri dan terima kasih banyak Pak Budi atas ngobrol kita hari ini, dan moga-moga berguna buat para Tribuners. Ya, selain itu juga untuk memahami konteks politik Republik Indonesia. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa selalu bahagia.